Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Mudah-mudahan senantiasa semangat dan dalam kondisi sehat walafiat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana tata cara tayamum ya. Kita akan langsung baca dalam kitab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan perhatikan faslun fit tayammumi. Nanti kita akan jelaskan tentang tata cara tayamum itu seperti apa. Faslun fit tayammumi, fasal, adapun ini pasal di dalam menjelaskan tayamum ya. Tayamum itu adalah ibadah pengganti wudhu dan mandi besar ya. Kemarin sempat ada yang sempat bertanya, bagaimana Pak kalau misalkan kita sedang junub kemudian tidak ada air untuk mandi. Nah, gantinya itu dengan tayamum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa taghammadanallahu taala bi ulumi fid dharain amin. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Adapun syarat-syarat tayamum ialah 5 perkara ya, jumlah ismiyah. 1. Wujudul udhri bisafarin au maradin. 1. Adanya uzur sebab bisafarin, safar ya, perjalanan, au maradin atau sakit ya. Safarnya ini dengan syarat adalah perjalanan yang diperbolehkan atau perjalanan sunnah ya, misalkan silaturahim, kemudian atau berdagang kan boleh ya. Kalau perjalanan untuk kemaksiatan nggak boleh ya, nggak boleh, tidak mendapatkan keringanan tayamum ya. 1. Adanya uzur sebab safar atau sakit ya. Kemudian waduhul waktu sholati, 2. Masuknya waktu sholat. Jadi tayamum itu 1 kali untuk 1 sholat fardu ya. Berarti kalau kita dalam sehari semalam mau tayamum berarti 5 kali. Setiap sholat fardu harus tayamum. Tetapi kalau ibadah-ibadah sunat itu boleh, tidak harus tayamum lagi ya. Jadi ini makanya salah satu syaratnya adalah wadukhuli waktu sholat, masuknya waktu sholat. Kemudian lagi watolabul ma'i, dan mencari air. Teman-teman sudah mencari air ya, sudah mencari ke sana ke sini tidak ada air ya. Kemudian wa ta'adzuru istimalihi, kemudian tidak mungkin, adanya ketidakmungkinan menggunakan air atau ada uzur menggunakan air, misalkan gara-gara sakit, misalkan sakit yang kalau kena air nanti akan bahaya. Nah, ini boleh menggunakan tayamum atau ya sebagai pengganti wudhu. Wa iwazuhu ba'da tolabi, dan membutuhkan air ba'da tolabi, setelah mencari air. Ini misalkan menemukan air tetapi airnya cuman sedikit dan hanya cukup untuk minum ya, untuk keperluan minum ya, maka diperbolehkan bertayamum ya. Jadi harus ada syarat-syarat seperti ini sehingga kita bisa diperbolehkan tayamum. Wa turabut tahirul ladzi lahu ghubarun, dan adapun ini adapun tanah ya, adapun tanah yang suci, alladzi ialah tanah, lahu yang bagi tanah itu, ghubarun apa debu. Tanahnya itu tanah yang suci yang berdebu ya. Kalau tanah liat yang ada airnya jadi masih becek itu nggak bisa, jangan ya. Jangan pakai tanah yang ada airnya atau tanah becek, itu nggak boleh. Fa'in kholatahu jissun aw romlun lam yajus ya. Fa'in, maka jika kholato bercampur dengan turab, dengan tanah tadi, opo jisun ya, apa jisun itu bahan bangunan ya, yang masih keras-keras itu, sisa-sisa bahan bangunan, auramlun atau kerikil, lam yajus, maka tidak boleh ya. Jadi tanahnya itu harus tanah saja, meskipun ada sebagian ulama yang memperbolehkan kerikil, tapi kerikil kecil yang bercampur dengan debu ya, tapi lebih amannya pakai tanah yang berdebu saja ya. Wa turabut tahirul ladzi lahu ghubarun ya, itu tentang syarat-syarat tayamum ya. Jadi tayamum itu tidak serta-merta tayamum saja, tapi harus ada ini ya. Misalkan teman-teman lagi sakit di rumah sakit, itu nggak apa-apa, minta tolong keluarganya untuk bawa debu, kasih koran
debu kasihkan koran, kemudian diratakan pakai sendok misalkan gitu, baru kemudian dipakai buat tayamum ya. Oke, jadi tanah yang suci itu tanah yang tidak tercampur dengan ini ya, dengan najis, kemudian bukan tanah mustakmal yang sudah digunakan. Misalkan ada debu nih, teman-teman pakai satu tek. Nah, yang dimaksud mustakmal itu adalah tanah yang sudah kita pakai, tanah yang kotoran. Adapun sisa-sisa ini dia masih suci ya. Ini satu tentang syarat-syarat tayamum. Kemudian yang kedua, wa faraiduhu arba'atu asya'a. Farduhnya tayamum, adapun farduhnya tayamum ada 4. Satu, niat. Wa mashul wajhi, kemudian 2, mengusap wajah ya. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, dan mengusap kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta 2 sampai siku. Jadi satu niat, kemudian membasuh wajah, nanti kita praktekkan. Kemudian membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini. Menurut penjelasan ulama ini sampai kedua siku. Jadi kan ada yang hanya basuh tangan, itu kurang ya. Jadi menurut penjelasan para ulama ini ma'al mirfaqaini sampai kedua siku ya. Wa tartibu, dan tartib ya. Jadi awal niat membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, sudah selesai. Wa sunanuhu, dan sunah-sunahnya dan sunah-sunahnya tayamum iku salah satu asya'a, ada 3 macam. Satu, at-tasmiyatu, membaca basmalah ya. Kemudian wa taqdimul yumna ala yusra ya, mendahulukan anggota kanan ala yusra atas anggota kiri, berarti membasuh tangan ini ya. Wal muwalatu, dan bersegera, jadi jangan ditunda-tunda, jangan disela-selani dengan kegiatan yang lain. Itu tayamum ya. Walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya'a. Walladzi, dan adapun sesuatu yang membatalkan apa alladzi at-tayammuma ing tayammum iku salah satu asya'a, ada 3 perkara. Satu, ma'abtalal wudu, satu sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi tayamum itu bisa batal dengan batal-batal wudu. Masih ingat nggak teman-teman batal-batal wudu itu apa? Ada 4 ya kemarin ya. Keluarnya sesuatu dari kubul dubur, kemudian menyentuh kubul dubur, tersentuhnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian terakhir apa satunya ya, menyentuh kubul dan dubur ya. Jadi itu 4 batal-batal wudu itu membatalkan sekaligus tayamum. Kemudian waru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah, dan melihat air fi ghairi waqti shalah, di selain waktunya sholat. Jadi salah satu batal tayamum itu adalah kalau setelah tayamum kemudian tiba-tiba teman-teman mengetahui atau ada keyakinan kuat bahwa itu ada air di situ. Misalkan begini, teman-teman sudah nyari air, nggak ada. Oh, saya harus tayamum nih. Akhirnya tayamum. Dilalah beberapa menit kemudian ada teman datang, rambutnya basah, kemudian seolah-olah dia habis mandi. Loh, kok ada air ini? Nah, itu batal. Tanya di mana airnya? Di sana ada air. Berarti batal tayamumnya, kemudian diganti dengan wudu ya. Kemudian yang terakhir yang membatalkan tayamum itu ar-riddatu murtad ya. Keluar dari Islam, waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita janganlah. Wudu itu tidak batal sebab murtad ya. Misalkan teman-teman wudu kemudian murtad, kemudian tiba-tiba masuk Islam lagi, itu tidak batal wudunya. Tetapi kalau tayamum batal. Tapi persoalan murtad ini jangan bikin main-main. Ini hal perkara bahaya ya. Jangan bikin main-main, karena ini adalah dosa besar kalau bikin main-main masuk keluar Islam itu. Ini bukan mainan ya. Ya, jadi ini teman-teman yang membatalkan wudu. Terakhir, niat tayamum itu nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Saya berniat melakukan tayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Atau
kalau nggak hafal ini boleh pakai bahasa Indonesia ya. Saya bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh, terserah ya. Intinya saya niat tayamum fardu karena Allah Ta'ala itu sudah mencukupi ya. Lantas bagaimana tata cara tayamum? Oke, tadi ini prakteknya teman-teman. Misalkan menyediakan tak debu ya, menyediakan debu, sudah ada debu di sini, kemudian debunya bersih ya, tidak ada ukuran seberapa banyak harus betul seberapa sentimeter, nggak ada, yang penting ada debu di situ. Kemudian agak diratakan seukuran tangan ini, kemudian teman-teman langsung plak seperti ini, ambil satu kali. Kemudian bagaimana yang pertama harus yang dilakukan adalah niat ya, niat tayamum di dalam hati niatnya ketika membasuh ketika bukan membasuh tetapi mengusap ya, mengusap pertama kali nih, mengusapnya seluruh wajah. Sebetulnya mengusap wajah itu boleh seperti ini, misalkan seperti ini, langsung seperti ini ya, seperti ini boleh, tetapi biasanya biar rapi, biar afdol ini dibagi dua. Jadi ini dibagi dua bagian, ada atas, ada bawah. Dulu saya diajari di pesantren seperti ini sama guru-guru saya. Jadi yang bagian atas ini digunakan untuk pinggir, misalkan di sini ya. Yang bagian atas ini digunakan untuk pinggir, seret ini. Nah, sisanya yang bawah ke atas, begini ya. Itu ya teman-teman ya. Atau boleh dari bawah, misalkan ini dari sini ya, dari sini seret. Tengahnya pakai ke bawah, gini boleh ya. Jadi itu. Kemudian untuk tangan kita pakai lagi ngambil tanah lagi, karena kan kalau yang tadi sudah diusapkan ke wajah itu kan sudah mustakmal ya, jadi kita ambil tanah yang tadi itu tadi ya, ambil tadi. Kemudian cara mengusapnya boleh seperti ini ya, asalkan belum putus, jangan diangkat dulu ya, asalkan jangan diangkat, itu boleh. Nah, seperti ini, tetapi biar rapi, biar dulu saya diajari di pesantren seperti ini teman-teman. Jadi dibagi dua juga, jadi ada bagian atas, kemudian ada bagian bawah seperti ini ya, untuk menghindari tanah yang mustakmal. Jadi mohon maaf, kelihatan nggak ini teman-teman? Jadi misalkan ini nih, atas bawah, kemudian ada ini, ada bagian ini 1, 2, 3. Yang atas bagian belakang, seret, balik. Yang bawah bagian ini, seret. 1 atas, bagian bawah, seret seperti ini, balik. Bagian atas seperti ini, sudah selesai. Jadi begitu teman-teman tata cara tayamum di saat ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita tayamum ya. Jadi ini perkara mudah, tapi kalau tidak dipelajari kadang-kadang tidak paham ya. Jadi kebingungan ketika ingin bertayamum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.